بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu semuanya, sama-sama kita lanjutkan tadabbur kita. Yang terakhir tadabbur kita adalah ayat ke-223 dan sebelumnya 222. Ini tentang membicarakan bagaimana adab-adab dalam rumah tangga. Sebelumnya 221, hak suami, hak istri, dan hak keduanya, dan bagaimana kita membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di ayat 224 ini membahas tentang sumpah. Apakah ada kaitannya antara rumah tangga dengan sumpah? Ayat ini kalau secara sepintas lalu seakan-akan tidak ada kaitannya. Sebelumnya cerita rumah tangga, sesudahnya kalimat cerita tentang bersumpah. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat ini, ada kaitannya. Bagaimana seorang hamba menjaga hubungan harmonis rumah tangganya. Salah satu sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga, ketika suami tidak suka, ketika istri tidak suka, maka seakan-akan sering terjadi kalimat sumpah di dalam rumah tangga. Contoh sederhana, walaupun mudah-mudahan kita tidak pernah terjadi seperti ini ya Bu ya. Seorang istri masak sayur. Tiba-tiba suami pulang kerja, lihat sayurnya nggak selera makan. Besok gitu lagi. Besok masih seperti itu lagi. Sehingga apa yang terjadi? Seorang istri langsung bersumpah. Kalau begitu saya bersumpah, dari mulai sekarang sampai berikutnya saya tidak akan mau masak lagi. Maka ini salah satu juga penghancur dari rumah tangga. Dan ini sering terjadi. Kita berjanji mengutarakan dari lisan kita karena kita tidak suka dengan pasangan kita. Seakan-akan kita mengatakan, saya bersumpah atau demi Allah saya nggak mau masakan lagi. Seperti itu. Dan itu dilarang. Dan itu salah satu perusak hubungan rumah tangga. Maka di ayat 224, di ayat 225, ini menjelaskan sumpah secara umum. Sedangkan di ayat 226, 227, ini adalah seorang suami yang bersumpah kepada istrinya, tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri dan ini dilarang. Jadi masih ada kaitannya dengan pernikahan. Ayat 224-nya dan 227-nya sampai 202 ayat yang pertama cerita sumpah secara umum. 226, 227 ini cerita sumpah tentang bagaimana seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri. Ini selama dilakukan bersumpah, seorang suami bersumpah saya tidak akan mau lagi melakukan hubungan suami istri. Maka ini ada dalilnya. Dan inilah salah satu bagaimana Quran
mengajarkan kepada kita agar bagaimana keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai kata-kata pun tentang sumpah diatur dalam rumah tangga. Di ayat 224 ini, asbabu, jadi ceritanya tentang sumpah secara umum. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini asbabun nuzulnya. Kepada siapa beliau bersumpah, yaitu namanya Mistah. Mistah ini kenapa? Karena dia mencemarkan nama baik istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersumpah untuk apa? Dia tidak akan mau lagi berkunjung atau tidak mau lagi bersilaturahim ke rumah Mistah tersebut. Sehingga turunlah ayat ini. Dilarang kita bersumpah dengan tujuan untuk yang buruk membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya ketika itu Abu Bakar bersumpah? Yaitu selain dari ayat 224 ini, juga di surah An-Nur, surah 24 ayat 22. Boleh dibuka Ibu? Kita bahas dulu asbabun nuzul ayat ini. Surah 24 ayat ke-22. Surah An-Nur ayat ke-22. Nah, ketika itu tadi Abu Bakar As-Siddiq tidak mau berkunjung lagi ke rumah Mistah. Kenapa? Karena sudah menjelekkan istri Rasulullah. Dan itu tidak boleh walaupun kondisi buruk. Contoh ibu tidak suka dengan temannya. Saya bersumpah saya tidak akan mau lagi datang ke rumah dia. Saya tidak akan mau lagi berkunjung. Saya tidak akan mau lagi melihat wajah dia. Ini sering kadang orang kalau emosi itu terbawa sampai ke sana. Dan itu dilarang. Silakan ibu-ibu siapa yang mau baca terjemahnya. Surah An-Nur, surah 24 ayat ke-22. Saya Ustadz. Iya, boleh Bu Sri. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Nah, inilah cerita kisahnya Abu Bakar ketika bersumpah langsung turun ayat 224 tadi surah Al-Baqarah bahwa apa? Larangan bersumpah dalam hal kalau kita seharusnya berbuat baik itu diwajibkan, tapi bersumpah kita tidak mau melaksanakan kewajiban, kebaikan, maka itu dilarang. Maka kita bahas dulu ayat 222. Tadi kita kembali ke Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah tahu nanti bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi masih ada kaitannya dengan pernikahan. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah. Urdah ini pengertiannya kalau diterjemahkan, urdah ini penghalang. Jadi kalau seandainya Ibu Sri mau pergi ke Gombak, tiba-tiba ada pohon tumbang. Maka itu bahasa Arabnya ketika Bu Sri nggak bisa lewat mau ke Gombak, pohon tumbang itu namanya urdah. Kalau dalam kehidupan, mungkin ada yang menghalangi kita. Ada pohon tumbang, atau ada rumah yang rubuh, sehingga kita tidak bisa melalui tempat tersebut. Akan tetapi kalau seandainya dalam hal kebaikan, Allah dijadikan tempat penghalang kita melakukan kebaikan, itu dilarang. Di sini maka dibawa-bawa nama Allah, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Kalau dalam kehidupan pohon atau apapun bisa menjadi penghalang. Tapi kalau Allah untuk menghambat kita melakukan kebaikan, itu dilarang. Ini dalam bersumpah. Kemudian bahasa Arabnya sumpah. Jadi bahasa Arab sumpah itu ada dua Ibu. Dalam ayat yang kita bahas. Makna sumpah secara umum itu bahasa Arabnya li'aimanikum. Kalau seandainya seorang suami dia bersumpah tidak mau melakukan hubungan kepada istrinya, itu bahasa Arabnya ila. Ain, lam, ila, alif, lam, ain. Ila, itu bahasa Arabnya. Ila. Itu bahasa Arab tentang seorang suami bersumpah kepada istri tidak mau melakukan hubungan suami istri. Jadi tergantung konteksnya. Kalau bahasa Arabnya secara umum sumpah itu
al-aiman. Sekarang kita bahas dulu. Al-aiman ini kalau diterjemahkan secara bahasa, itu adalah artinya tangan kanan, Ibu. Tapi di sini dikaitkan maknanya sumpah. Apa hubungannya antara tangan kanan dengan sumpah? Jadi kalau al-aiman ini, bahasa Arabnya kanan, yamin. Bahasa Arabnya kiri, yasar. Maka di sini tulis al-aiman. Yang dimaknakan adalah sumpah. Kebiasaan orang Arab zaman dahulu, ketika mereka bersumpah kepada lawannya, apa yang biasa mereka lakukan? Yaitu dengan berjabat tangan kanan. Jadi saya bersumpah dengan memegang tangan lawan. Dan itulah kebiasaan. Sampai sekarang pun terkadang, kalau lagi mungkin anak-anak dulu zaman bermain-mainnya, kalau kita bersumpah, sumpah, kita mengalurkan tangan kanan. Ini makna dari al-aiman. Kemudian, apa makna al-aiman yang kedua? Kenapa dikatakan di al-aiman ini kalau secara bahasa maknanya tangan kanan? Ini secara umum saya tanya Ibu. Walaupun terkadang ada orang yang kekuatannya lebih kuat tangan kirinya. Tapi kalau secara umum, antara tangan kanan dengan tangan kiri, itu lebih kuat mana Ibu? Kanan, Ustadz. Kanan. Kanan. Kalau saya dari kecil saya biasa kiri, Bu. Jadi sampai sekarang saya kiri kanan bisa. Tapi kalau ditanya mungkin saya karena sudah lama pakai kiri, lebih kuat kiri kalau saya, Bu. Karena mungkin dari kecil sudah terbiasa. Tapi kanan kiri insya Allah saya bisa. Karena sekolah dari SD sampai SMA, SD sampai kelas 6 saya kiri, SMP dan SMA saya nulis tangan kanan. Jadi kiri kanan bisa. Tapi ke mayoritas secara umum, tangan kanan itu lebih kuat. Sehingga apa tujuan dari sumpah itu, Ibu? Contoh saya bilang ke Bu Heni, Bu Heni, tadi saya ketika di masjid lihat orang ada tabrakan. Orang nggak percaya kepada Bu Heni, cuek saja. Kemudian Bu Heni mengucapkan, saya bersumpah, tadi saya melihat ada orang tabrakan di sana. Sehingga apa tujuan dari sumpah itu, Bu? Menguatkan lah Ustaz. Kan dia menguatkan dengan tangan. Itulah kenapa dia dikatakan tangan kanan? Karena antara tangan kiri dengan tangan kanan itu lebih kuat tangan kanan. Secara umum, walaupun ada orang yang kiri lebih kuat. Tapi secara umum, orang banyak tangan kanan itu lebih kuat. Jadi makna dari tujuan sumpah itu adalah untuk menguatkan. Bisa dipahami? Makna al-aiman secara bahasa, Ibu. Jadi al-aiman itu tadi yang pertama tangan kanan, makna dari al-aiman. Tapi di sini secara diterjemahkan di terjemahan Quran, al-aiman itu adalah sumpah. Jadi kita kaitkan dengan tangan kanan. Apa maksudnya? Bahwa kebiasaan orang Arab kalau bersumpah itu dia dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian berikutnya tadi tangan kanan itu lebih kuat. Itu makna al-aiman secara bahasa. Makna sumpah kaitannya dengan makna al-aiman. Sekarang makna sumpah secara istilah. Apa itu pengertian sumpah secara istilah? Yaitu mengucapkan seperti janji atau ikrar dengan kesungguhan untuk menguatkan pernyataan yang dibuat oleh seseorang dengan menyebut nama Allah Ta'ala atau salah satu nama-nama Asma'ul Husnanya atau sifat-sifatnya. Nah, secara umum kalimat yang sering digunakan itu huruf qasam kalau dalam kaidah bahasa Arab. Itu ada 3 kalimat yang untuk bersumpah selain dari Asma'ul Husna. Contohnya apa saja yang 3 itu? Yaitu kalimat apa yang biasa sering digunakan kalau orang bersumpah kalimatnya, Bu? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Wallahi, huruf waw. Wallahi. Wallahi. Satu, yang ini yang sering familiar. Wallahi, saya bersumpah. Seperti itu. Kemudian, tallahi pakai huruf ta. Yang pertama huruf waw, yang kedua huruf ta. Tallahi. Yang ketiga, billahi. Suka ada yang bilang demi Allah gitu. Demi Allah. Padahal kita nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Bu. Iya. Kalau bahasa Arabnya itu tadi, wallahi billahi tallahi. Jadi tidak boleh ya Ustadz mengucapkan itu? Ya, sumpah ini nanti kita akan bahas secara hukum itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan makruh,
ada yang mengatakan haram, tergantung konteksnya. Malah dikatakan dalam hadis Allah tuh tidak suka kepada orang yang selalu bersumpah dalam hidupnya. Nanti kan kita cari ayatnya. Kita pahami secara bahasa dulu Ibu. Karena orang kan sering tadi tidak sadar, gampang mulutnya terucap sumpah, menyumpahi orang, apalagi menyumpahi orang ya Bu ya. Itu tidak baik. Atau dengan menggunakan Asmaul Husna. Contoh kalau dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Asmaul Husna Bu ya. Saya bersumpah dengan yang Maha Pengasih, itu tidak boleh. Saya bersumpah dengan Maha Penyayang, itu juga tidak boleh. Itu dengan kalimat Asmaul Husna. Itu tadi contoh dengan kalimat Allah, wallahi billahi tallahi. Atau dengan menggunakan kalimat Asmaul Husna. Saya bersumpah dengan Maha Pemberi rizki, berarti Allah maksudnya di situ. Itu tidak boleh. Saya bersumpah, apalagi contoh-contoh Asmaul Husna, banyak yang lainnya. Ada 99 itu semuanya tidak boleh. Atau kita bersumpah dengan sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Salah satunya, saya bersumpah dengan yang selalu saya bersumpah dengan yang Maha membolak-balikkan hati. Nah, itu juga tidak boleh. Saya bersumpah dengan Maha Pencipta, itu juga tidak boleh, Ibu ya. Jadi sumpah secara istilah itu mengucapkan seperti janji atau ikrar dengan kesungguhan untuk menguatkan pernyataan yang dibuat oleh seseorang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu dari nama-namanya atau salah satu dari sifat-sifatnya. Itu pengertian sumpah secara bahasa dan istilah. Kemudian syarat-syarat bersumpah. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, bisa melaksanakannya. Jadi kalau udah bersumpah kita harus bisa melaksanakannya. Nanti kalau tidak bisa melaksanakannya, maka nanti ada hukumannya, kafarat. Nanti akan kita bahas ayatnya juga. Apa hukuman bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sumpahnya. Kemudian yang kelima, sukarela tidak terpaksa atau dipaksa. Itu syarat sumpah. Kemudian rukun sumpah. Rukun sumpah ialah sah atau tidaknya sumpah itu, yaitu lafal yang dipakai ketika bersumpah harus menggunakan lafaz Allah atau nama Allah atau nama-nama Asmaul Husnanya Allah atau sifat-sifatnya seperti pengertian tadi di atas Ibu ada 3, nama Allah atau nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Itu sah diterimanya sumpah. Kemudian macam-macam sumpah. Sampai di sini bisa dipahami Bu ya? Paham Ustaz. Ustaz Sampai tadi, Aiman. Halo. Ya, Bu. Tadi yang tidak boleh menyebut Asmaul Husna itu yang mana Ustaz? Gimana Bu Heni? Ulang lagi Bu Heni. Tadi yang mengucapkan janji ikrar itu sumpah artinya mengucapkan janji ikrar. Kemudian harus menyebut nama Allah, wallahi, taulahi, bilahi. Yang tidak boleh menyebut Asmaul Husna itu yang sumpah. Bukan tidak boleh Bu. Yang pertama syaratnya tadi pengertiannya itu mengucapkan janji atau ikrar dengan kesungguhan, menguatkan pernyataan yang dibuat oleh seseorang dengan menyebut nama Allah. Berarti apa nama Allah? Wallahi billahi tallahi. Itu yang pertama, maka diterima sumpahnya. Yang kedua dengan nama-nama Allah. Apa itu nama-nama Allah? Berarti Asmaul Husna. Oh, bukan tidak boleh ya Ustaz ya? Boleh. Oh, boleh. Jadi yang maha kaya, yang maha apalagi yang maha pendengar, yang maha melihat. Nah, itu maka dia dianggap dirujukan kembali kepada Allah maksudnya. Oke, baik Ustaz. Atau sifat-sifatnya Allah. Maka itu diterima sumpahnya. Baik Ustaz. Maka rukunnya tadi sama, yaitu ketika seorang bersumpah sah atau tidaknya sumpah tersebut diterima atau tidaknya, yaitu dia harus menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya. Baik Ustaz. Ya. Kemudian sumpah itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, sumpah lughawi atau sumpah laghawi.
Lughawi atau lagwi. Apa itu sumpah lagwi? Yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Apa maksudnya ini? Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Saya contohkan. Bagaimana sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah? Demi Allah, ini contoh ya Bu ya. Demi Allah aku harus datang. Atau demi Allah aku wajib makan. Maka contoh seperti ini meskipun kata-kata di atas menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata demi Allah tersebut tidak dimaksudkan untuk bersumpah, hanya tujuannya untuk memperkuat saja. Contoh nih, Bu Heni bertamu ke rumah Bu Sri. Bu Sri mau nawarkan makan. Mungkin Bu Heni malu-malu atau bagaimana, sehingga Bu Sri nawarkan lagi, demi Allah nanti saya makan itu makanannya. Maka tujuan kalimat demi Allah, tujuannya atau wallahi, tujuannya untuk memperkuat saja. Maka hukum sumpah seperti ini tidak wajib membayar kafarat. Dan tidak ada dosa baginya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sumpah lagwi ini adalah di ayat 225-nya. Tadi kita tadabbur 224. Di ayat 225 ini, kita langsung lewatkan saja Bu. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Nah, ayat yang di atas 225 ini salah satu dalil yang menjelaskan tentang sumpah lagwi. Sumpah yang ketika orang menyebutkan nama Allah tujuannya untuk menguatkan, maka dia tidak terkena dosa atau dia tidak terkena kafarat. Apa itu kafarat? Yaitu tidak kena denda hukuman. Kenapa? Karena tujuannya untuk meyakinkan bahwa seperti tadi, Bu Heni main ke rumah Bu Sri, ditawari makan. Tapi mungkin sudah 5 kali Bu Heni nggak makan-makan juga. Akhirnya Bu Heni ngomong, ya demi Allah nanti akan saya makan. Atau demi Allah saya akan datang. Ini ditunggu-tunggu nih. Contoh juga Bu Momi mau datang ke rumah Bu Heni. Janjinya jam 8 pagi. Tiba-tiba sampai jam 12 siang belum datang juga. Mungkin ada urusan rumah. Lantas Bu Momi menguatkan omongannya bahwa dia akan yakin datang. Bagaimana? Demi Allah saya akan datang. Nah, seperti itu. Maka kalimat seperti itu tidak berdosa. Itu namanya sumpah lagwi. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Paham. Saya bisa Kemudian, sumpah yang kedua. Sumpah mun'aqadah. Mun'aqadah namanya. Apa itu sumpah mun'aqadah? Yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah atau untuk melakukan atau untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya bagaimana? Saya bersumpah saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah. Maka orang yang seperti ini ketika dia bersumpah, saya bersumpah akan bersedekah 1 juta rupiah. Tiba-tiba dia tidak sedekah. Maka orang yang seperti ini dia akan kena kafarat, denda. Nanti akan kita bahas dendanya apa. Kemudian contoh yang lain lagi. Saya bersumpah, saya tidak akan menipu atau saya tidak akan berbohong lagi. Maka ketika dia berbohong lagi, maka dia akan kena kafarat, denda. Ini kadang orang sering ya Bu ya. Ya saya bersumpah nanti saya nggak akan bohong lagi. Nah, kadang tiba-tiba besok-besok dia masih bohong lagi. Maka orang yang seperti ini wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Mana dalilnya? Surah Al-Maidah ayat 89. Boleh dibuka Ibu, Al-Maidah 89. Kita bahas dulu Bu ya.
pembagian sumpah dulu. Siapa yang membaca terjemahnya, Ibu? Ayat berapa, Ustaz? Ayat ke-89. Ini sih, nggak lihat ini, Bu. Silakan siapa yang membaca, Ibu? Biasa Ustaz. Kalau nggak ada saya. Oke. 89 Ustaz. Ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, ini sekarang kita tidak sadar ya Bu ya. Banyak orang yang bersumpah dalam kehidupan, tapi sumpahnya itu tidak ditepati. Kemudian seharusnya mereka itu membayar kafarat. Apa saja kafaratnya dalam ayat ini? Ada 4. Yang pertama, urutan pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita beri kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Atau yang kedua, memberi mereka pakaian. Memberi pakaian orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Ini mungkin sudah tidak ada lagi. Atau yang keempat, jika semua itu tidak bisa dilakukan, maka ia wajib berpuasa 3 hari. Ini hukuman bagi orang yang suka bersumpah, tapi dia tidak mau, tidak bisa mengerjakannya. Jadi kalau saya ada teman, saya bersumpah, saya nggak akan mau lagi ngubungin dia. Tiba-tiba karena kangen dihubungin juga. Maka orang yang melanggar sumpah seperti itu, dia kena kafarat. Ustadz, mau tanya Ustadz, ini termasuk untuk kafarat yang kalau kita tidak bisa memenuhi janji atau dengan uzur atau keadaan apa kita tidak bisa memenuhi janji kita. Ini kafaratnya sama ya Ustadz? Kafarat ini beda lagi Bu. Kalau tidak memenuhi janji itu nanti termasuk golongan orang munafik. Yang kafarat itu yang adanya juga di contoh orang yang melakukan hubungan suami istri. Itu ada juga yang puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya kita berjanji, contoh berjanji dari segi apa dulu mau dilihat. Kalau seandainya berjanji mungkin ketemu dengan kawan kita tidak bisa, tidak membawa nama Allah. Sedangkan kafarat sumpah ini ketika kita melakukan sesuatu, kita berjanji dengan nama Allah. Tapi kalau kita berjanji, contoh dengan Bu Sri, Bu, saya nanti mau datang, tiba-tiba nggak bisa datang, kita batalkan, ini tidak kena hukuman. Oh, nggak bisa lagi nih. Oh, janji kayak nazar gitu Ustaz. Oh, nanti misalnya ini, saya mau naikin, maksudnya mau umrahin seseorang gitu, tapi dengan keadaan ternyata perekonomian bla 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 nggak bisa gitu, terus nggak jadi. Yang kayak gitu itu termasuk apa Ustaz? Termasuk nazar atau nazar? Nanti nazar ada lagi Bu. Karena ketika Ibu mengucapkan berjanji ingin memberangkatkan orang, Ibu tidak bersumpah. Demi Allah saya akan memberangkatkan kamu umroh. Ibu nggak pakai nama Allah. Nanti kalau saya ada rezeki, saya akan berangkatkan kamu. Tiba-tiba terjadi mungkin ekonomi lagi kurang baik atau apa sehingga tidak bisa memberangkatkan. Maka itu tidak sumpah namanya Ibu. Oh, oke. Oh ya, oke. Paham Ustaz. Jadi bedanya nazar dengan sumpah ini, kita kalau sumpah ini bawa nama Allah. Tadi syarat sahnya diterima sumpah itu ada syaratnya. Yang pertama tadi menggunakan lafaz Allah, tallahi billahi wallahi, atau kita menggunakan asmaul husna atau sifat-sifatnya. Kalau kita tidak bawa nama itu maka dia tidak termasuk sumpah. Pak Ustadz, Pak Ustadz, kalau misalnya kita tidak ingat, maksud dalam pengertian tuh kita tidak sadar pernah mengucapkan, mungkin udah lama gitu. Itu gimana? Misalnya kita sama sekali juga tidak ingat apa pernah, ataupun misalnya apa udah pernah, tapi untuk hal apa gitu. Itu jadi gimana?
karena mungkin kita dulu belum paham ada dalilnya, Bu, ada dalil bahwa orang yang bersumpah ya, misalnya itu saya dulu kayak waktu zaman sekolah-sekolah itu kan suka sama teman ngomong demi Allah tapi nggak ngerti kalau itu ternyata ada apa akibatnya gitu. Dalilnya, Bu, ya. Larangan, ya, Bu, ya. Kalau begitu kalau tidak tahu ya tidak masalah, Ibu, kalau tidak tahu. Oh, oke. Ya, baik. Ya. Mas Ustadz. Karena mungkin kita dulu belum belajar. Nah, sekarang kalau sudah tahu, berarti kita harus menjaga omongan kita, jangan gampang bersumpah. Apalagi dalam lingkungan keluarga. Kalau seandainya dalam lingkungan keluarga kita terlalu suka bersumpah, itu salah satu juga merusak hubungan dalam rumah tangga. Ustadz, ini yang dimaksud bersumpah itu di depan orang atau bersumpah pada diri sendiri atau bagaimana? Bersumpah di depan orang, Ibu. Ibu berjanji kepada orang lain. Atau bersumpah juga kepada diri sendiri. Contohnya, saya tidak akan mau menipu lagi. Tiba-tiba besok saya menipu lagi. Tapi sumpahnya itu ya demi Allah saya tidak akan mau membawa nama Allah. Tapi kalau saya berusaha tidak akan menipu lagi. Tidak ada bawa nama Allah. Besok-besok tibanya masih berbohong lagi. Maka itu tidak kena. Tapi karena tadi kan ada syarat rukunnya, Bu. Kalau bersumpah pada diri sendiri gitu. Demi Allah saya tidak akan pergi ke rumahnya begitu. Tapi kemudian maka ketika Ibu kangen, tiba-tiba 2 tahun ke depan kangen Ibu, berkunjung ke rumahnya, maka Ibu kena kafarat. Itu yang mengenakan kafarat tuh siapa, Ustaz? Kita sendiri, Ibu. Ketika kita mengunjungi tiba-tiba rumahnya, maka kita langsung kena hukuman kafarat. Kalau tidak saya laksanakan misalnya, Ustaz, bagaimana? Ya, nanti bagaimana hukuman tidak melaksanakannya? Ada dalilnya berikutnya, Bu. Baik, Ustaz. Iya, Bu. Ustadz, kalau saya mendengar lawan bicara saya bersumpah, saya udah langsung pikir dia pembohong. Gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang padahal kita tidak menjudge ataupun bertanya apapun, tiba-tiba diterangin, oh demi Allah Rasulullah, aku kan telah melakukan hal ini begini. Jadi seperti untuk meyakinkan lawan bicara gitu. Nah, itu kalau saya langsung nggak percaya karena dia bersumpah. Kalau orang percaya diri, dia tidak perlu membawa nama Allah atau Rasulullah untuk ngomong gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas lagi, Bu, tadi pembagian sumpah. Ada tujuan sumpah itu untuk membentengi diri. Contoh, saya difitnah melakukan mencuri. Tiba-tiba saya bersumpah. Itu kan tujuan sumpah, demi Allah saya tidak ada mencuri. Nah, kan nanti itu ada lagi pembahasan, Bu. Sumpah dari segi hukumnya haram, halal, mubah itu ada lagi. Ini pembagiannya dulu. Jadi kalau seandainya ada orang bersumpah tujuannya untuk membentengi diri dan dia benar tidak mencuri, maka itu diperbolehkan. Jadi tergantung konteks sumpahnya. Yeah. Nah, nanti ada lagi ini pembagiannya dulu ya. Kalau ditanya sumpah itu terbagi kepada berapa? Sumpah terbagi kepada 3. Sumpah lagwi, kemudian sumpah munaqadah. Lagwi itu ucapan untuk menguatkan. Sedangkan sumpah munaqadah, sumpah benar-benar yang disengaja tujuannya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Contoh saya bersumpah untuk melakukan bersedekah, berarti melakukan ya Bu ya. Saya bersedekah, tujuan sedekah itu memang sudah kebaikan. Maka setiap orang dianjurkan untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Tiba-tiba dia sudah melakukan, tiba-tiba dia membawa nama Allah, dia tidak mengerjakan, maka dia kena kafarat. Atau dia bersumpah untuk tidak mau silaturahmi. Sedangkan silaturahmi itu adalah tidak boleh kita memutus silaturahmi. Silaturahmi itu adalah anjuran dari Allah, tapi dia memutusnya. Maka ketika dia memutusnya, tiba-tiba dia mengunjunginya, maka dia kena kafarat. Itu yang kedua, namanya sumpah munaqadah. Kemudian yang ketiga, sumpah ghamus. Apa itu sumpah ghamus? Yaitu sumpah yang diucapkan oleh seseorang, kemudian sumpah itu dikatakan sumpah palsu atau sumpah bohong. Nah, apa ini? Contohnya, biasa kalau pemimpin mau menjabat itu mereka disumpah atau tidak, Ibu? Iya. Disumpah ya, Bu ya? Ya. Sumpah jabatan namanya. Ya, sumpah jabatan. Ketika mereka disumpah, namanya seorang pemimpin itu punya tanggung jawab dan mereka harus disumpah untuk meyakinkan masyarakatnya mereka mengerjakan amanahnya. Maka mereka dipegang amanahnya itu dengan disumpah. Ketika mereka sudah menjabat,
Itu namanya sumpah ghamus. Ketika mereka sudah menjabat, tiba-tiba tidak dikerjakan amanahnya sedikit pun, maka itu dikatakan sumpah palsu atau sumpah bohong. Maka mereka tidak kena kafarat, akan tetapi hukuman bagi mereka itu adalah dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surah An-Nahl 94. Jadi itu namanya menipu masyarakat. An-Nahl 13 ya? An-Nahl surah 16 ayat ke-94. Ya. 94. Saya baca, Ustaz. Ya, boleh Ibu. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Nah, bagi seseorang yang disumpah, kemudian dia tidak mau melaksanakan dari sumpah janji-janjinya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kena kafarat. Kalau seandainya kafarat gampang sekali, nanti pemimpin dia tidak janji menepati janjinya, dia kasih makan 10 orang miskin saja selesai. Janjinya mau sejahterakan masyarakat. Tiba-tiba dia korupsi. Selesai dia menjabat, dia kasih makan 10 orang. Terlalu gampang. Maka orang yang seperti itu dia melakukan janji palsu atau sumpah pembohongan, balasannya azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, an Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabair. Ada dosa yang besar dari dikatakan yang pertama al-syirku asyirku billah. Yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Dosa yang ketiga faqatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Baru yang keempat wal yaminul ghamus, yaitu bersumpah dengan sumpah yang palsu. Inilah dosa-dosa yang besar. Itu sumpah terbagi kepada 3. Kemudian yang berikutnya lagi, sumpah dilihat dari segi jenisnya. Jenis isi sumpahnya, Ibu ya. Ini kita lihat mana yang dia kena kafarat, mana dia yang tidak kena kafarat. Yang pertama, apabila seseorang bersumpah untuk mengerjakan yang wajib, contoh, saya bersumpah untuk melaksanakan sholat, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berarti itu kan memang hukum ya Bu yang sudah ditetapkan. Seorang muslim itu diperintahkan untuk melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka hukum sumpah ini tidak boleh dilanggar karena menguatkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, ini tidak boleh dilanggar Bu ya. Nah, kalau yang seperti ini dilanggar, maka dia kena kafarat. Dia berjanji saya akan bersumpah, saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Tiba-tiba dia meninggalkan sholat besoknya. Berarti ini kena kafarat. Kemudian yang kedua, bersumpah meninggalkan yang wajib. Tadi ada orang bersumpah mengerjakan yang wajib. Bersumpah ingin selalu mengerjakan sholat. Sekarang yang kedua, ada orang yang bersumpah nggak mau sholat. Kemudian kebalikan dari atas, mengerjakan yang haram. Maka sumpah ini wajib dilanggar. Kalau yang di atas tadi harus dipatuhi, kalau ini wajib dilanggar. Karena ia adalah sumpah untuk melakukan maksiat atau pendurhakan kepada Allah. Dan ia terkena kafarat juga. Kafaratnya yang di atas tadi ya Bu ya. Lalu yang ketiga, bersumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau halal. Jadi bersumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah. Apa itu sesuatu yang mubah? Makan nasi itu mubah. Tiba-tiba ibu bersumpah saya nggak mau makan nasi lagi.
saya mau makan sayur saja, mungkin mau diet, maka hukumnya makruh untuk melanggarnya dan disunahkan untuk memenuhi sumpah itu. Maka orang yang bersumpah seperti ini dia tidak kena kafarat. Tapi hukum sumpah seperti itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh tapi mengerjakannya sunnah. Maksudnya mengerjakannya harus karena dia sudah bersumpah. Tapi ketika dia melanggarnya, dia tidak kena kafarat. Kenapa? Karena hukum makan nasi itu hukumnya mubah. Kan ada orang, saya nggak mau makan, demi Allah saya nggak makan nasi lagi, saya makan sayur aja. Nah, tiba-tiba besok-besok dia nggak kuat lihat nasi. Karena nasi itu hukumnya mubah atau halal, maka ketika dia melanggarnya, dia tidak kena sanksi kafarat. Seperti merokok ya Ustadz ya? Merokok itu ya seperti merokok juga bisa. Ya orang merokok ya Bu ya, karena merokok itu beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh. Maka yang seperti itu dia sudah berjanji. Banyak orang seperti itu yang dibilang Bu Heni ini banyak kejadian. Berjanji nggak ngerokok, tiba-tiba kumpul-kumpul dengan kawan ngerokok lagi. Demi Allah saya berusaha nggak ngerokok lagi nih. Tiba-tiba pesan dokter nggak boleh ngerokok, dia ngerokok lagi tiba-tiba berapa tahun ke depannya. Maka kafarat seperti itu dia tidak kena kafarat. Ya, itu jadi contoh dari Bu Heni. Kemudian yang keempat, bersumpah meninggalkan yang sunnah atau mengerjakan yang makruh. Jadi bersumpah meninggalkan yang sunnah. Contohnya apa? Saya nggak mau sholat tahajud lagi. Saya nggak mau puasa sholat duha lagi. Dia bersumpah demi bawa nama Allah. Atau mengerjakan yang makruh, hukumnya melanggar sumpah ini disunnahkan dan ia terkena kafarat. Jadi orang yang bersumpah tidak mau mengerjakan yang sunnah atau mengerjakan yang makruh, maka orang yang seperti ini dia terkena kafarat. Tiba-tiba nih, saya nggak mau ngerjakan demi Allah, saya contoh nggak mau ngerjakan sholat duha atau sholat tahajud, tiba-tiba dia ngerjakan. Orang yang seperti ini dia terkena kafarat tiba-tiba kalau dia mengerjakannya. Emang ada orang kayak gitu Pak Ustadz? Ya wallahu alam ya, tapi inilah contoh-contohnya. Contoh yang sunnah itu apalagi Bu, silaturahmi. Itu mungkin dari segi sholat. Sunnah itu apa? Silaturahmi. Saya nggak mau lagi datang ke rumah Bu Debi contohnya. Tiba-tiba saya kangen. Atau tiba-tiba jadwal pengajian di rumah Bu Debi saya harus hadir. Maka saya melanggar kafaratnya. Itu kena melanggar sumpah saya. Itu silaturahmi kan bagian dari sunnah. Menjalin hubungan ya Bu ya, silaturahmi, mengunjungi rumah orang. Sama seperti kalau kita membenci orang ya Ustadz. Iya, membenci orang. Saya bersumpah saya nggak akan suka lagi dengan dia. Saya nggak mau lagi lewat rumah dia. Nah, ada orang yang seperti itu Bu ya, karena saking kesalnya. Tiba-tiba besok-besok dia nggak mau karena jalan portal tertutup, dia harus lewat rumahnya. Maka orang yang sudah membawa nama Allah ketika dia bersumpah dia kena kafarat. Saya pernah begitu Ustadz, saya benci, saya nggak akan ini suami saya nggak akan punya mobil merek ini. Ternyata dia sekarang membelinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kalau itu hukumnya mubah sih Bu. Karena mobil kan mubah. Ya, karena mobil itu hukumnya mubah jadi nggak kena kafarat. Baik. Karena mobil orang boleh pakai mobil, boleh pakai motor, boleh. Nah, seperti itu Bu ya. Saking mahal yang nggak akan saya beli. Iya. Jadi mobil itu hukumnya mubah. Iya. Jadi kita lihat konteksnya. Ada yang wajib kalau sholat, atau yang sunnah, atau yang mubah. Nah, itu kita lihat konteksnya. Kalau yang mubah dia tidak kena kafarat. Kalau yang wajib dengan yang sunnah dia kena kafarat. Tapi seperti itu kadang-kadang katanya ustazah saya itu dulu katanya tidak boleh diucapkan sampai membenci. Saya nggak suka tas ini, saya nggak suka ini. Tapi suatu saat Allah itu akan membalikkan dan dia harus mempunyai itu. Begitu ya Ustaz? Memang ya, begitu. Ini dalilnya 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu. Ini tentang perang ya Bu ya, kita sudah bahas juga. Jadi ketika perang lu ada orang yang tidak suka, padahal Allah akan berikan juga kepada dia. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi tentang perang. Boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi seperti itu Bu ya. Tidak boleh terlalu. Ustaz, tapi ini kan tetap dalam konteks menggunakan misalnya benci tapi
menggunakan nama Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma bilang benci tapi nggak bawa nama Allah tuh nggak kena kafarat kan? Tidak kena kafarat. Jadi sesuai dengan syaratnya. Syarat dan sahnya itu membawa nama Allah, Ibu. Tapi ngomong benci pun nggak boleh gitu ya? Ngomong benci pun memang tidak boleh secara agama. Tapi kan ada orang yang saking bencinya dibawa-bawa nama Allah. Lepas dari mulutnya mengucapkan nama Allah. Demi Allah saya nggak mau lagi belok ke rumahnya. Seperti ada orang seperti itu. Karena saking kesalnya mungkin dia. Ustaz tadi dalilnya berapa? Surat apa Ustaz? Yang tadi tentang yang dikatakan Bu Heni tidak boleh membenci tiba-tiba Allah jadikan suka, Al-Baqarah 216. Yang kelima, bersumpah untuk mengerjakan yang sunnah. Jadi ada orang bersumpah untuk mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Kemudian tiba-tiba dia nggak bisa ngerjakannya. Saya bersumpah akan selalu sholat malam. Saya akan bersumpah setiap hari saya harus sholat duha. Contohnya Bu ya. Tiba-tiba dia nggak bisa ngerjakannya setiap hari. Maka dia terkena kafarat juga. Jadi yang nggak kena kafarat itu hanya yang mubah saja Bu. Tapi kalau yang ada hukum sunnah dan wajib terkandung di dalamnya, maka dia kena hukum kafarat. Bisa dipahami Bu? Allah bisa. Ya, kita lanjutkan dulu Bu, karena mau asar yang kita habiskan dulu. Nanti masih banyak penjelasan-penjelasannya. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Al-Baqarah ke 224. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Jadi nggak boleh kita mau penghalang. Contoh seharusnya kita berbuat baik, tiba-tiba kita menghalangi kebaikan dengan membawa nama Allah, itu dilarang. Maka di sini wattaqullah, kita disuruh bertakwa, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuslihu bainan nas, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Maka biasanya orang bersumpah itu kalau terjadi permasalahan ya Bu ya. Sering sumpah itu digunakan ketika ada masalah, benar Ibu? Sehingga sumpah itu keluar. Maka Allah lebih menyukai wa tuslihu bainan nas. Ciptakanlah kedamaian di antara manusia, baik dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan sehari-hari. Biasanya sumpah ini adalah ketika kita menjadi permasalahan atau menguatkan sesuatu. Maka Allah lebih menyukai kedamaian, ketenangan. Maka itu tadi hukum sumpah. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian 223, 225. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Jadi tadi sumpah lughawi, atau ketika kita ingin menguatkan sesuatu, maka Allah tidak menghukum kita. Tetapi jika menghukum sengaja, tetapi dia menghukum kamu karena niat yang kamu kandung dalam hatimu. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan dengan kesengajaan atau kebencian, maka kita kena kafarat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Itu makna kafarat secara umum ayat 224 dengan 225. Sedangkan 226 ini orang yang bersumpah seorang suami kepada istri. Apa itu bunyinya? Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang yang mengila, apa itu ila? Orang yang bersumpah kepada istrinya. Bersumpahnya apa? Tidak mau melakukan hubungan suami istri, maka dia sudah bersumpah. Oh, saya bersumpah tidak mau melakukan ini dengan membawa nama Allah. Kalau seandainya selama 4 bulan dia belum melakukan juga hubungan suami istri, maka 2. Maka di sini apa dikatakan? Kalau seandainya dia balik tiba-tiba mungkin di pertengahan jalan, di sini dikatakan 4 bulan. Tiba-tiba bulan ketiga dia melakukan hubungan suami istri, maka dia kena kafarat. Kemudian dia disuruh bertaubat. Kalau seandainya sampai 4 bulan dia juga belum melakukan hubungan suami istri, maka di sini dikatakan, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Allah maafkan, tapi harus bayar kafarat. Akan tetapi di ayat 227-nya, dan jika mereka berketetapan hati hendak
Ketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau seandainya sudah 4 bulan, seorang istri masih juga sesuai suami, jadi dia berjanji tidak mau melakukan hubungan suami istri, maka di sini harus dijatuhkan hukum cerai, Ibu. Kenapa? Karena menzalimi istrinya. Kalau seandainya dia balik, dia kena kafarat. Kalau seandainya 4 bulan dia juga belum melakukan hubungan suami istri, maka seorang istri berhak dia minta cerai kepada suaminya. Dan inilah yang pertama, sumpah secara umum. Pengertiannya baru kemudian seorang suami yang bersumpah kepada istrinya tidak mau melakukan hubungan suami istri. Kemudian kita lihat lagi, sumpah menurut pandangan ulama mazhab. Imam Malik berpendapat bahwa seseorang bersumpah itu hukumnya jaiz, diperbolehkan. Itu untuk ulama Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa hukumnya jaiz, diperbolehkan seorang itu bersumpah. Kemudian pendapat Imam Hambali, beliau mengatakan sumpah itu tergantung dengan kondisinya. Bersumpah bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah. Contohnya ketika orang dizalimi, kemudian dia untuk membela diri, kemudian dia bersumpah, maka wajib hukumnya dia bersumpah. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya. Kemudian ada orang yang bersumpah, seharusnya dia menjaga hubungan silaturahmi, kemudian dia bersumpah untuk memutuskan dengan membawa nama Allah, maka hukumnya haram. Jadi tergantung kondisinya, Bu ya. Contoh yang mubah tadi, contoh seperti Bu Heni tadi, nggak pingin beli mobil, tiba-tiba beli juga, maka itu hukumnya mubah, tidak terkena hukuman diperbolehkan. Jadi tergantung kondisinya kalau Imam Hambali. Nah kalau Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukum bersumpah itu adalah makruh, dibenci. Makruh itu dibenci, Bu ya. Ini Imam Asy-Syafi'i. Sama berarti seperti nazar. Nazar itu juga hukumnya makruh. Kemudian pendapat Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa hukum bersumpah itu jaiz, boleh. Akan tetapi kita tidak boleh selalu bersumpah. Jadi tidak boleh selalu bersumpah ya Bu ya. Ustadz, jadi apa Ustadz kalau kita nggak boleh bersumpah, tapi kita hanya ingin memberikan suatu harapan atau janji begitu Ustadz. Jadi istilahnya bukan bersumpah, jadi bagaimana Ustadz? Kalau tidak bawa nama Allah itu tidak masalah, Bu. Kenapa? Dikatakan orang yang selalu bersumpah itu tidak boleh diikuti dia, Bu. Itu dalilnya dalam surah 68 ayat 10. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang selalu bersumpah. Boleh dibuka Ibu, ayat 68, surah 68 ayat 10. Orang yang suka bersumpah nggak bisa dipercaya ya Ustaz? Ya, jangan mengikuti mereka, Bu. Jangan suka mengikuti orang-orang yang selalu bersumpah. 68 ayat berapa Ustaz? Ayat 10. Oh, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Ya, jadi jangan kita mematuhi orang-orang yang dalam hidupnya suka bersumpah, apalagi orang-orang yang suka menghina orang lain. Seperti itu, Bu, ya? Sumpah dan bohong ya Ustadz ya. Dia tidak melakukan yang seperti dia katakan sumpahnya itu ya Ustadz. Ya, jadi orang-orang yang suka bawa nama Allah seringkali wallahi atau apapun dia sumpah dalam kehidupannya meyakinkan. Kalau ngomong biasa saja, contoh kalau orang baik ya Bu ya, ngomong biasa saja bisa dipercaya. Kenapa harus bawa nama Allah ya Bu ya? Kalau memang dasarnya orangnya baik. Ketika dia ngomong biasa saja orang sudah langsung percaya. Tidak perlu kita harus meyakinkan lagi dengan nama Allah. Kecuali kalau kita dizolimi. Maka untuk membentengi diri kita cukup baru kita membawa nama Allah. Tapi kalau ngomong-ngomong biasa,
Tidak perlu kita harus bawa-bawa nama Allah. Kalau memang dasarnya dia orangnya baik, ngomong saja orang sudah percaya. Seperti itu. Kadang kan kita takut orang nggak percaya, akhirnya setiap omongan kita selalu bawa nama Allah. Maka orang yang seperti itu dikatakan jangan kita mengikuti orang yang suka bersumpah. Bilang insya Allah gitu Ustaz. Nah, insya Allah itu dalam surah Al-Kahfi, ya. Anjuran insya Allah dalam surah Al-Kahfi. Jadi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ketika kita ingin melakukan itu tentang Nabi Muhammad, ketika beliau ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia mengatakan saya akan kerjakan, maka Allah langsung menegurnya ke situ, katakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu nggak tahu esok bagaimana yang akan terjadi, tapi katakanlah insya Allah. Dalilnya Ustaz, kayaknya kalau orang-orang Arab itu yang saya lihat ya, kayak teman-teman saya gitu ya, mereka itu kayaknya kayak kebudayaan loh Ustaz. Mereka suka ngomong wallahi gitu kan, mereka ngomongnya begitu. Itu gimana Ustaz? Ya, orang Arab beda lagi Bu. Orang Arab itu contoh kayak orang-orang Arab itu setel sebenarnya, bukan wallahi sumpah. Wallahi itu orang Arab itu kayak mana bahasanya? Sebenarnya mengiyakan. Itu memang setel bahasa mereka, bahasa slangnya. Kalau bahasa gaulnya, bukan tujuannya untuk bersumpah. Jadi sumpah tadi tujuannya untuk menguatkan. Tujuannya ya orang-orang Arab benar kata Bu Rina tuh, memang orang Arab itu selalu ngomong wallahi. Tapi itu orang Arab itu yang mereka pakai adalah sumpah lagwi, sumpah yang hanya untuk mengatakan menguatkan. Bukan tujuannya untuk melanggar janji Allah. Karena memang kadang, tapi itu tadi sebenarnya ini juga kritik dari guru saya ketika masih kuliah. Ini kebiasaan memang orang Arab. Tapi biasa orang-orang Arab yang benar-benar berpendidikan itu jarang memakai bahasa wallahi Ibu. Itu biasanya sering di pasar-pasaran Ibu. Pak Ustadz, mau nanya lagi nih, secara teknik tuh jadi begini ya. Misalnya kita kalau ngomong ada kata sumpahnya gitu ya. Saya sumpah demi Allah gitu ya. Kalau misalnya kalau cuma ngomongnya misalnya gitu demi Allah aku nggak bohong gitu, itu termasuk sumpah nggak? Ya, kalau seandainya kita benar, jadi kalau seandainya kita dituduh berbohong ya Bu ya, tujuannya untuk membentengi diri kita karena kita difitnah, maka hukumnya itu adalah wajib kita membentenginya. Tapi kalau seandainya kita berbohong, kita bersumpah mengatakan kita sudah berbohong, tapi bersumpah kita nggak berbohong, maka seperti itu dia kena kafarat. Ya, tapi hitungannya sumpah walaupun tidak mengucapkan kata sumpah. Hitungannya sumpah karena dia sudah membawa nama Allah. Ya, baik, terima kasih. Maka yang seperti itu dia kena kafarat. Pak Ustadz. Iya. Kalau seperti nazar gitu gimana Pak Ustadz? Misalnya kita kan ada nazar sesuatu gitu ya Pak Ustadz ya. Itu diperbolehkan nggak sih Pak Ustadz sebenarnya? Ya, nazar itu pertama hukum dasarnya seperti Imam Syafi'i tadi mengatakan, nazar itu hukumnya makruh ya Bu ya. Bolehkah kita bernazar? Bernazar itu hukumnya makruh, tapi ketika kita bernazar, maka wajib untuk melaksanakannya. Boleh kita bernazar, hukumnya makruh, tapi ketika kita bernazar, maka wajib kita melaksanakannya. Oh, kalau jadi memang mending enggak ya Pak Ustadz? Gimana Ibu? Jadi mending enggak nazar ya? Iya. Mending kalau tidak perlu nazar ya Pak Ustadz ya. Kita bernazar, ini juga di sini, kalau seandainya kita bernazar tiba-tiba kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita kena kafarat juga Ibu. Kafaratnya apa bernazar? Sama seperti kafarat sumpah. Oh gitu. Iya. Ini di hadisnya saya bacakan terjemahannya saja Bu ya. Jadi maksudnya di sini adalah jika seorang itu bernazar lalu ia lupa jenis nazarnya, maka karena ia tidak bisa melaksanakannya, ia wajib membayar kafarat nazarnya. Hal ini karena nazar tersebut masih menjadi hutang kepada Allah. Kafarat nazar sebagaimana yang diterangkan yaitu sama memberi makan 10 orang miskin atau memberikan makanan dengan makanan yang biasa kita makan, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya, atau yang terakhir yaitu berpuasa 3 hari. Sama seperti sumpah Ibu, sumpah. Kafaratnya. Itu di zaman Rasul juga udah ada Pak Ustadz nazar. Ya, ini dari zaman Rasul, berarti kan ceritanya dari Abu Bakar Bu. Dan kebiasaan orang Arab ketika bersumpah tadi makna aiman.
Aiman itu tangan kanan. Kebiasaan orang Arab kalau bersumpah, mereka tuh dengan salaman. Kemudian cerita asbabun nuzul dari ayat ini tadi Abu Bakar, karena ada orang tadi namanya tadi Mistah yang menghina istri Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berkata, saya bersumpah nggak mau lagi berkunjung ke rumahnya. Maka turunlah ayat ini. Jadi sebenarnya zaman Rasulullah sudah ada, Ibu. Oh, sama ya Pak Ustadz ya, nazar itu sumpah gitu ya? Balasannya sama, Ibu. Jadi kan kalau nazar itu kan kita. Tapi sebenarnya kan niatnya baik ya. Iya, kalau sumpah kan bersalaman tuh Pak Ustadz. Kalau nazar kan kita misalkan cuma lafazkan gitu, saya bernazar gini gitu kan ya? Ya. Untuk untuk sumpah membawa nama Allah. Untuk nazar ketika kita tidak mampu melaksanakannya, kafaratnya sama seperti sumpah. Tapi kalau nazar itu biasa untuk mendapatkan kebaikan. Sedangkan sumpah itu biasa digunakan sering untuk keburukan, Ibu. Itu bedanya antara sumpah dengan nazar. Iya, baik. Jadi Pak Ustadz, jadi kalau kita rasa-rasanya ragu gitu, nggak mampu, mendingan nggak usah nazar gitu ya? Nggak perlu nazar. Karena nazar dengan sumpah tadi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Oke, baik. Makruh itu adalah yang dibenci. Baik Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Sudah azan di Medan, Ibu? Ustadz. Cukupkan saja Pak Ustadz, mungkin karena sudah asar. Sambung besok Ustadz. Iya, insya Allah besok kita sambung sedikit dan besok kita lanjutkan ayat yang besok tentang talak. 228. 228 ya Pak Ustadz? Ya, tentang talak. Lepas sumpah terus talak ya Ustadz ya? Iya, nanti tetap ada kaitannya. Tadi kan bersumpah, ada orang yang bersumpah ya Bu ya, untuk tidak mau menggauli istrinya. Maka dia dicerai. Tiba-tiba dia ingin kembali lagi. Maka sini ada kaitannya tentang talak. Masih ada kaitannya sebenarnya. Iya, 226, 227, 228 ya Ustadz. Oke Ibu, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan juga Ibu Sri yang sedang ulang tahun hari ini diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahannya. Selamat ulang tahun Ibu Sri. Semoga kita umurnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Amin. Barakallahu fi umrik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.